Halo semuanya, kita kembali belajar bersama dengan Mr. Daniel di channelnya Degrees 20. Oke, kalau hari ini kita akan belajar bersama tentang deret barisan tak hingga atau deret geometri tak hingga. Gitu ya. Deret geometri tak hingga. Oke, kalau kita mengatakan deret geometri tak hingga, ini juga bisa dikatakan sebagai deret geometri konvergen. Gitu ya. Kalau deret geometri konvergen, kita tahu bahwa konvergen itu adalah dari meluas atau lebar menjadi mengerucut seperti ini ya. Jadi yang dari lebar dia menjadi semakin mengerucut kecil. Lah, Mister, apakah ada deret geometri yang divergen? Jawabannya adalah ada. Ya, kalau divergen itu contohnya seperti apa? Divergen itu yang seperti biasa. Yang seperti biasa itu bentuknya seperti ini. Misalkan yang kita tahu ya, yang selama ini kita pelajari kalau kita belajar tentang deret geometri umum. Ya, deret geometrinya adalah contohnya seperti ini. 1, 3, 9, 27 dan seterusnya. Kalau kita melihat barisan ini 1, 3, 9, 27 dan seterusnya sampai tak hingga, maka kalau kita berubah menjadi sebuah deret, artinya akan seperti ini jadinya. 1 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 27 ditambah titik sampai kita tidak akan ketemu. Hasilnya nanti kalau ini dijumlahkan kita akan bingung sendiri karena tidak ada batasannya. Jadi sampai banyak. Inilah yang disebut sebagai deret geometri tak hingga divergen. Ini ada geometri tak hingga divergen. Artinya adalah dari yang kecil dia berubah menjadi meluas. Ini ya, jadi dari yang kecil, dari angka 1 dia menjadi angka yang paling luas. Jadi membesar. Kita tidak akan bisa menghitung ini. Jadi kita tidak akan bahas yang divergen. Nanti kalau kalian misalkan ada pertanyaan, silahkan kalian bertanya kepada Mr. Daniel. Nah, yang kita bahas sekarang adalah yang deret geometri konvergen. Oke, kalau deret geometri konvergen, contohnya seperti ini. Misalkan Mr. Daniel punya 4 ditambah dengan 2 ditambah dengan setengah ditambah dengan 1/4 ditambah dengan 1/8 sampai seterusnya. Coba kita lihat dari 4, 2, setengah, 1/4, 1/8. Ini semakin menurun ya. Jadi 4, 2, setengah, 1/8, 1/4, 1/8. Setengah itu 0,5, 1/4 itu 0,25, 1/8 itu 0,125 dan seterusnya sampai menurun sehingga dia akan mendekati 0, semakin mendekati 0. Gitu ya, mendekati 0. Maka kita dapat dengan mudah menghitungnya, gitu ya. 4, 2, 0,5, 0,25 tambah 0,125. Semakin mendekati 0, maka kita ingat bahwa waktu kita belajar tentang mendekati 0 itu akan belajar tentang limit ya. Limit X-nya mendekati dengan 0. Nah, tapi kita tidak akan pakai itu. Ingat bahwa kita masuk dulu ke syaratnya. Syaratnya untuk deret geometri konvergen atau tak hingga konvergen, syaratnya adalah seperti ini. Syaratnya, rasionya harus dari antara min 1 kurang dari R kurang dari 1. Ini adalah syaratnya. Ya, syarat ini tolong diingat-ingat. Jadi dia hanya boleh negatif 1 kurang dari R kurang dari 1. Gitu ya. Ini syaratnya. Nah, sekarang misalkan soalnya seperti ini, kira-kira jawabannya berapa, Mister? Kalau 4 ditambah 2 ditambah 0,5 ditambah dengan 0,25 ditambah 0,125 dan seterusnya. Ada rumusnya, ada formulanya. Formulanya gampang banget. S tak hingga itu formulanya adalah apa yo? A dibagi dengan 1 min R. Oke, formulanya gampang banget ya. Jadi S tak hingga sama dengan A dibagi dengan 1 min R. A ini tetap sama, A ini awal, R-nya itu adalah rasio. Ingat syaratnya tadi apa? Negatif 1 kurang dari R kurang dari 1 gitu ya. Syaratnya adalah ini. Nah, contoh kalau ditanyakan ini, jawabannya berarti apa, Mister? Jawabannya ya gampang. Jawabnya adalah S tak hingganya berapa jawabannya? Awalnya adalah 4,
dibagi dengan 1 min R-nya berapa rasionya? 2 dibagi dengan 4, yaitu setengah. Ini ya, maka jawabannya adalah 4 dibagi dengan 1 dikurangi setengah. Maka S tak hingganya adalah 8. Gampang ya? Gampang banget. Ini gampang banget. S tak hingga ini formulanya ya. Oke. Sampai sini ngerti? Oke, kita masuk contoh ya. Oke, contoh ya. Contoh, misalkan Mr. Daniel punyanya adalah bentuknya seperti ini. Negatif setengah ditambah 1/4 dikurangi 1/8 ditambah titik. Tentukan jumlah tak hingganya. Oke. Yang harus kita ketahui dulu apa? Yang harus kita ketahui dulu adalah awalnya. A-nya adalah berapa? Negatif setengah. R-nya itu adalah U2 dibagi dengan U1. U2-nya 1/4, U1-nya adalah negatif setengah. 1/4 dibagi dengan min setengah. Jawabannya berapa ya? Oke, ini disederhanakan ya. Jadi 4 coret nih, ini 2. Berarti negatif setengah. Berarti apakah ini merupakan deret tak hingga konvergen? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena memenuhi syarat. Syaratnya apa? Syaratnya ini min 1 kurang dari R kurang dari 1. Karena R-nya adalah min setengah, maka dia memenuhi syarat. Oke ya. Sekarang kita cari S tak hingganya. S tak hingganya berarti seperti apa? S tak hingganya adalah seperti ini. Kita cari dulu. Awalnya adalah min setengah dibagi dengan 1 min setengah lagi nih. Maka jawabannya adalah min setengah dibagi dengan 1 dikurangi dengan min setengah, berarti jadi positif ya. Positif berarti jadi berapa? 3/2. 1/2 kan ya? 2-nya hilang. Ceret. Jawabannya adalah min 1/3. Oke, sekarang masuk aplikasinya. Contoh nih aplikasi ya. Kalau aplikasi harus diinstal dulu di handphone. Garing ya. Oke, saya kangen sih ngajar kalian gitu ya. Jadi ya bolehlah sedikit garing. Kalau kita contoh aplikasinya sekarang. Misalkan Mister punya soalnya seperti ini. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 3 meter di atas lantai. Ya. Dan setiap bola itu mencapai puncak, selalu memantul 80% dari ketinggiannya. Ketinggiannya ini aslinya adalah ketinggian awal ya. Ketinggian awalnya. Yang pertama, A. Berapakah ketinggian maksimum yang dicapai bola saat pantulan kelima? Yang B, berapa panjang lintasan bola sampai berhenti? Oke. Soalnya 2 ya. Jadi yang A itu adalah bola itu mantul, terus kemudian dihitung pantulan kelimanya berapa gitu ya. Yang B-nya adalah berapa panjang lintasannya. Oke, yuk kita jawab yuk. Kita mau jawab. Oke, kita mau jawab. Yang diketahui awal adalah ketinggiannya, berarti A-nya adalah 3 meter. Ketinggian awalnya adalah 3 meter. Kalau saya boleh gambarkan seperti ini nih. Ini bolanya nih, ada di sini. Bolanya, tingginya adalah 3 meter.
Kemudian bola ini jatuh nih. Memantulnya itu 80%. 80%-nya ya anggap sekian lah. 80%-nya. Terus mantul lagi. Naik lagi 80%. Ini ya, naik lagi, turun lagi. Terus naik lagi 80%-nya. Gitu ya, sampai ya nanti sampai selesai. Sampai dia tidak memantul kembali. Paham ya gambarannya ya? Oke. A-nya adalah 3 meter. Awalnya adalah 3 meter. Yang ditanya sekarang adalah mantulnya 80%-nya. Jadi 80% itu kalau kita lihat 80% itu R kan gitu ya. Karena selisihnya gitu ya, pengalinya 80%. Kalau 80% itu artinya adalah 80/100. 80/100 itu nilainya adalah 4/5. Gitu ya kalau kita sederhanakan. Nah, sekarang kita jawab nih. Yang ditanya adalah urutan kelima, pantulan kelima gitu ya, pantulan kelima. Berarti kalau kita lihat pantulan kelimanya itu ini turun 1, 2, 3, 4. Gitu ya, berarti pantulan kelimanya itu adalah urutan keempat. Sampai sini paham? Kalau pantulan kelima ini pantulan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan ini ya, ketinggian ini yang akan dicari. Nah, pantulan kelima itu adalah urutan keempatnya. Nah, kita cari aja sekarang U4 itu. Ingat rumusnya adalah A dikalikan R pangkat N-1 kan gitu ya. N-1. Nah, kalau U4 nya berarti U4 sama dengan awalnya adalah 3 dikalikan R, R-nya adalah 4/5. N-nya berapa? N-nya 4. 4 dikurangi 1, 3. Gini ya. Berarti kalau kita hitung sekarang nilainya berapa ya? Oke, 4/3 berapa ya? 4/3? 4/3 itu adalah 64 dibagi 5/3-nya adalah 125. Oke, sehingga jawabannya berapa? Jawabannya adalah 3 dikalikan 64. 4 kali 3 12, 1, 6 kali 3 18, 1 19 ya. 192/125. Inilah jawabannya. Ini untuk urutan ke 4-nya. Gitu ya. Nah, sekarang yang B. Ini yang untuk A ya. Yang B. Nah, kita bahas yang B sekarang. Kalau kita bahas yang B, otomatis kejadiannya itu pasti akan ada 2. Saya gambarkan sedikit ya, seperti ini. Supaya lebih jelas ya. Ini bolanya, terus bola ini 3 meter. Jatuh. Terus kemudian mantul nih. Di sini nih ya. Terus kemudian mantul lagi ke bawah. Terus kemudian mantul lagi di sini. Terus kemudian mantul lagi. Terus kemudian di sini ada lagi. Sampai berhenti gitu ya, sampai berhenti. Otomatis kalau kita lihat yang tak hingga ada dua sesi di sini. Artinya adalah S turun, S tak hingga untuk turun, dan S tak hingga untuk naik ditambah dengan S tak hingga untuk naik. Yang turun itu apa? Yang turun itu ini turun nih lintasannya. Karena kenapa? Karena yang ditanyakan adalah panjang lintasan. Berarti kalau panjang lintasan ya dia turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik dan seterusnya. Berarti kalau kita cari nggak bisa dong kita nyari hanya turun aja. Bola tersebut pasti naik gitu ya. Jadi ada 2, S turun dan S naik. Nah, kalau S turun, coba dihitung. Awalnya adalah berarti S tak hingganya awalnya jelas 3. Kenapa? Karena awalnya ini 3. Sampai sini paham ya? Paham. Nah, sekarang rumusnya tadi kan S tak hingga sama dengan A per 1 min R. Berarti 1 min R-nya berapa rasionya tadi? Rasionya adalah 4/5. Tulis nih 4/5. S naiknya sekarang, S naiknya ini. S naiknya ini. Ini S naik. Apakah 3 lagi? S tak hingga untuk yang S naik apakah 3? Bukan. Tapi 3 dikalikan dengan 80%-nya. Kenapa kok 3 kalikan 80%? Karena bola itu naik
sejauh 80%-nya. Gitu ya. Berarti 3 dikalikan 80%, 8 kali 3 24. Berarti 2,4 gitu ya, 2,4. Berarti awalnya bukan lagi, sekali lagi bukan lagi 3 tapi 2,4. Tulis nih 2,4 dibagi dengan 1 min R-nya. R-nya tetap karena 80%, 80%, 80%, 80% gitu ya. Berarti 4/5. Dah, kita coba cari ya. Oke, kita cari. 3 dibagi dengan 1 itu 5/5 dikurangi dengan 4 berarti berapa? 1/5. Bagus, pintar. Ditambah dengan 2,4 dibagi dengan 1 dikurangi dengan 4/5. Ya, betul, 1/5 juga. Oke, karena penyebutnya udah sama nih yang bawah. Yang atas boleh dong dijumlahkan, berarti 3 ditambah 2,4 berarti 5,4 dibagi dengan 1/5. Gitu ya, berarti 5,4 artinya dikalikan dengan 5. Nanti kalau bingung silakan gunakan sendiri lah ya, kayak gini nih. 5,4 gini ya, dibagi 1/5. Ingat kalau dibagi itu kan berarti harus dibalik. Nah, kayak gitu deh. 5,4 kalikan 5. Oke, balik lagi. 5 kalikan 4 20, nyimpen 2, 5 kali 5 25 ditambah 2 27. Komanya 1. Hilang ya, berarti panjang lintasan yang ditempuh oleh bola tersebut yaitu 27 meter. Oke, sampai sini paham? Paham. Gampang ya? Gampang banget. Yuk, coba kita latihan. Oke, soal tantangan. Nah, soal tantangan. Gitu ya. Misalkan Mr. Daniel punya sebuah gambar nih. Tuh, gambarnya ya. Ada sebuah persegi dengan panjang sisinya adalah A. Terus ingin dibuat sebuah persegi lagi yang ada di dalamnya. Nah, kemudian digambar lagi. Nah, A ini tepat di tengah ya, tepat di tengah. Berarti yang ini panjangnya sama dengan ini. Panjangnya sama. Terus kemudian digambar lagi nih. Nah, oke, begitu seterusnya. Pertanyaannya adalah tentukan jumlah luas persegi pada gambar tersebut. Ya. Oke, jadi yang ditanya adalah tentukan jumlah luas persegi. Semua ya, ini artinya jumlah semua persegi pada gambar tersebut. Gitu ya. Gampang? Gampang. Yuk coba. Jangan lupa kirim ke daniel.kristanto@mscs.sch.id untuk kalian kirim jawabannya, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom yang ada. Thank you semuanya. Tuhan Yesus memberkati.